Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Dan langsung saja kita mulai. Nomor 1. Anda menerima instruksi untuk mengimplementasikan sistem baru yang akan mempercepat proses operasional. Namun, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan sistem tersebut. Apa langkah terbaik untuk memastikan keberhasilan implementasi? A. Melanjutkan implementasi tanpa perubahan dan berharap tim dapat belajar sambil berjalan. B. Menunda implementasi sampai seluruh anggota tim terlatih dengan baik. C. Mengadakan pelatihan khusus sambil menjalankan sistem secara bertahap dengan supervisi intensif. D. Mengganti anggota tim yang tidak terampil dengan yang lebih berpengalaman. E. Mengabaikan instruksi dan tetap menggunakan sistem lama yang sudah dikenal. Jawaban terbaik adalah D. Mengadakan pelatihan khusus sambil menjalankan sistem secara bertahap dengan supervisi intensif. Penjelasannya, pelatihan khusus memastikan bahwa anggota tim memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem baru secara efektif. Mengimplementasikan sistem secara bertahap memberikan kesempatan untuk menguji dan menyesuaikan proses sambil memastikan tim dapat belajar dengan bimbingan. Pendekatan ini meminimalkan gangguan operasional, meningkatkan kepercayaan diri tim, dan memastikan kelancaran transisi. Supervisi intensif membantu memecahkan masalah secara cepat dan mendukung tim dalam mengatasi tantangan yang muncul. Jadi kunci jawaban nomor 1 adalah C. Mengadakan pelatihan khusus sambil menjalankan sistem secara bertahap dengan supervisi intensif. Nomor 2. Selama krisis operasional, sistem data utama mengalami kegagalan, sehingga menghambat akses informasi penting. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan layanan tetap berjalan? A. Menghentikan semua operasional hingga sistem kembali normal. B. Menggunakan sistem cadangan atau backup data dan memberitahu tim untuk menggunakan prosedur darurat. C. Menunggu perbaikan tanpa mengambil langkah sementara. D. Mengandalkan ingatan tim untuk melanjutkan pekerjaan meskipun tanpa data. E. Meminta pelanggan untuk bersabar hingga sistem kembali normal tanpa memberikan solusi lain. Jawaban terbaik adalah B. Menggunakan sistem cadangan atau backup data dan memberitahu tim untuk menggunakan prosedur darurat. Penjelasannya, menggunakan sistem cadangan atau backup data memastikan operasional tetap berjalan meskipun sistem utama gagal. Prosedur darurat yang telah disiapkan membantu menjaga layanan tetap berfungsi dan meminimalkan dampak pada operasional serta kepuasan pelanggan. Langkah ini menunjukkan kesiapan dalam menghadapi krisis dan memberikan rasa aman kepada semua pihak yang terlibat. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah B. Menggunakan sistem cadangan atau backup data dan memberitahu tim untuk menggunakan prosedur darurat. Nomor 3, Anda mengamati bahwa ada penurunan motivasi di antara tim karena banyaknya tugas monoton. Bagaimana cara Anda meningkatkan motivasi tim tanpa mengurangi produktivitas? A. Memberikan insentif berupa liburan untuk setiap anggota tim. B. Mengalihkan beberapa tugas monoton ke sistem otomatisasi atau mengatur rotasi tugas untuk menjaga variasi. C. Membiarkan tim bekerja tanpa perubahan karena fokus pada produktivitas. D. Memperpanjang jam kerja untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. E. Meminta anggota tim untuk fokus pada hasil akhir tanpa memikirkan proses. Jawaban terbaik adalah B. Mengalihkan beberapa tugas monoton ke sistem otomatisasi atau mengatur rotasi tugas
untuk menjaga variasi. Penjelasannya, mengotomatisasikan tugas-tugas monoton atau mengatur rotasi tugas dapat mengurangi kejenuhan dan meningkatkan motivasi tim. Dengan memberikan variasi dalam pekerjaan, anggota tim merasa lebih tertantang dan terlibat. Selain itu, otomatisasi meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas, memungkinkan tim untuk fokus pada tugas yang lebih bermakna dan strategis. Jadi, jawaban nomor 3 yang benar adalah B. Mengalihkan beberapa tugas monoton ke sistem otomatisasi atau mengatur rotasi tugas untuk menjaga variasi. Nomor 4. Anda diberi tugas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam layanan operasional. Setelah menganalisis umpan balik, Anda mendapati bahwa keluhan utama pelanggan adalah ketidakjelasan informasi yang diberikan. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan situasi ini? A. Mengabaikan keluhan tersebut karena layanan sudah dianggap cukup baik. B. Menyederhanakan dan memperjelas informasi yang diberikan kepada pelanggan, serta memastikan komunikasi lebih transparan. C. Meminta pelanggan untuk lebih sabar dan menunggu perubahan. D. Mengalihkan keluhan pelanggan ke departemen lain yang lebih bisa menangani masalah komunikasi. E. Menambahkan informasi lebih banyak lagi, meskipun itu membuat komunikasi menjadi lebih rumit. Jawaban terbaik adalah B. Menyederhanakan dan memperjelas informasi yang diberikan kepada pelanggan, serta memastikan komunikasi lebih transparan. Penjelasannya, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, sangat penting untuk mengatasi masalah ketidakjelasan informasi. Dengan menyederhanakan dan memperjelas pesan yang diberikan, Anda tidak hanya mengurangi kebingungannya, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam komunikasi. Ini akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik oleh pelanggan, mengurangi frustasi mereka, dan meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. Jadi, jawaban terbaik nomor 4 adalah B. Menyederhanakan dan memperjelas informasi yang diberikan kepada pelanggan, serta memastikan komunikasi lebih transparan. Nomor 5. Anda menemukan bahwa beberapa proses operasional yang ditetapkan di organisasi berjalan lebih lambat daripada yang diharapkan, mengakibatkan penundaan dalam layanan kepada pelanggan. Bagaimana cara Anda menangani masalah ini tanpa mengorbankan kualitas layanan? A. Menyederhanakan proses dengan mengurangi beberapa langkah meskipun itu berisiko mengurangi kualitas. B. Mengidentifikasi dan mengeliminasi langkah-langkah yang tidak efisien dalam proses operasional dan memperkenalkan perbaikan teknologi untuk meningkatkan kecepatan. C. Meningkatkan jumlah staf untuk mempercepat proses meskipun membutuhkan biaya yang lebih tinggi. D. Mengabaikan keluhan pelanggan dan fokus pada kecepatan proses saja. E. Menunda pengiriman layanan untuk memastikan semua proses dilakukan dengan sangat teliti. Jawaban terbaik adalah B. Mengidentifikasi dan mengeliminasi langkah-langkah yang tidak efisien dalam proses operasional dan memperkenalkan perbaikan teknologi untuk meningkatkan kecepatan. Penjelasannya, pendekatan ini fokus pada peningkatan efisiensi proses tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak efisien dan memperkenalkan teknologi yang dapat mempercepat proses, Anda dapat mengurangi penundaan dan meningkatkan produktivitas. Ini membantu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Jadi jawaban terbaik nomor 5 adalah B. Mengidentifikasi dan mengeliminasi langkah-langkah yang tidak efisien dalam proses operasional dan memperkenalkan perbaikan teknologi untuk meningkatkan kecepatan. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 soal contoh
PPPK untuk operator layanan operasional. Semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam persiapan ujian serta dalam ujiannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.